Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali ke materi tentang perintah-perintah dasar dari operating system, yaitu DOS ya. Ini adalah program yang sangat lama sekali, dan kali ini saya akan coba mengingat-ingat kembali, bernostalgia dengan perintah-perintah dasar DOS. Untuk itu, langsung saja saya aktifkan aplikasinya dengan menggunakan mesin virtual ya. Jadi tidak menggunakan DOS dalam bentuk fisik disket. Jalankan VirtualBox-nya. Kemudian saya pilih nama dari virtualnya, kemudian mulai ya. Oke, sudah muncul CPROM-nya, berarti DOS ini sudah aktif ya. Perintah DOS itu dibedakan menjadi dua, dikategorikan menjadi dua, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Perintah internal itu tidak membutuhkan file, tetapi kalau eksternal itu membutuhkan file gitu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari perintah internalnya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah perintah untuk mengganti atau menginput tanggal. Walaupun tanggal ini sudah secara otomatis ya akan berganti setiap harinya, karena di dalam sistem sebuah PC itu ada sebuah baterai, namanya baterai CMOS ya. Nah, itu yang mengontrol jalannya jam tadi. Makanya dia bisa menyesuaikan gitu ya. Dan perintah untuk menginputnya adalah ketik date gitu ya, enter. Nah, ini adalah pelajaran DOS yang pertama kali saya terima sekitar tahun 1991. Udah berapa puluh tahun yang lalu, sekitar 31 tahun yang lalu gitu. Kemudian enter new date, masukkan tanggal yang baru. Nah, sebetulnya tanggal ini sudah terdeteksi, yaitu ini mulai dari bulan dulu ya. Sekarang bulan berapa? 10. Kemudian tanggalnya 9 dan tahunnya ya, kemudian tekan enter ya. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan dalam sebuah kasus, kalau baterainya sudah tidak berfungsi, jadi tanggalnya jadi error, dan untuk memasukkan tanggal kembali, perintahnya adalah date tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah time. Nah, time ini enter ya, digunakan untuk memasukkan jam ya. Jadi sekarang jam 7:13. Jadi kita tinggal ketikkan 7.2 nih, bukan strip kayak tanggal tadi ya. Kemudian detiknya, menitnya, kemudian detiknya 20 lah. Bentar, ya. Kemudian perintah internal yang lain adalah melihat versi DOS ya. Caranya ketik var, enter ya. Nah, jadi operating system yang saya gunakan ini adalah MS-DOS versi 6.22 ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah vol. Ya,
vol itu untuk menampilkan volume nama dari sebuah drive. Nah, di sini drive C volumenya adalah ms DOS 6 ya. Ini sebenarnya bisa kita ganti, tapi perintahnya adalah perintah eksternal yang namanya label. Nah, di sekarang kita khusus membahas internalnya dulu ya. Perintah berikutnya yang menurut saya paling penting adalah perintah dir. Dir ini digunakan untuk melihat isi drive gitu ya. Nah, misalkan sekarang ada di CPROM ya. Jadi begitu kita ketik dir kemudian enter, ini akan ditampilkan isi dari drive C-nya. Nah, ada beberapa file ya. Nah, ini bukan 5 file seperti dalam keterangan, tetapi ini adalah 4 file, 1 folder. Nah, foldernya namanya DOS, cirinya ada dir-nya ya di sebelah kanannya. Kemudian tidak ada size-nya. Nah, kemudian filenya ada 4 tuh, ada comment, com, win a 20, ekstensinya 386, config sys auto exec bat. Nah, ini auto exec bat ini salah satu file yang diaktifkan pada saat DOS dimulai ya, dan ini kita bisa gunakan untuk memanipulasi tampilan awal nanti. Dulu saya sering mengutak-atik masalah auto exec bat ini karena saya suka dulu gitu. Kemudian di samping size kolom yang ketiga juga ada tanggal ya, tanggal modifikasinya itu gitu. Kemudian ada jamnya juga ya, ada jam modifikasinya gitu. Nah, macam-macam perintah dir itu ada dir garis miring P. Nah, dir garis miring P itu digunakan untuk menampilkan per halaman kalau isinya banyak. Karena isinya itu hanya beberapa file, jadi tidak langsung kelihatan hasilnya ya. Gitu. Dir garis miring P gitu. Kemudian ada dir garis miring W, ditampilkan W itu width ya, secara melebar gitu. Jadi isi yang ditampilkan jadi lebih banyak gitu. Kemudian menampilkan file tertentu ya, dir misalkan bintang titik com. Nah, ini menampilkan semua file yang ekstensinya com. Jadi ekstensi itu adalah nama tambahan di belakang nama file gitu. Kalau di DOS itu cuma ada 3 ya gitu. Ini contohnya adalah com, 3 digit maksudnya gitu kan. Enter. Nah, ini yang tampil hanyalah comment com gitu. Kemudian ini kita berada di drive C. C itu adalah hard disk gitu. Kalau A sama B itu adalah floppy disk gitu. Kalau komputer lama generasi XT, saya belajar generasi XT, kemudian naik lagi jadi IT, kemudian 80, 88, 86 dulu, 088 dan seterusnya sampai yang rada bagus sih yang DX itu. Nah, DX. Nah, habis DX kemudian ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 dan seterusnya sampai prosesor yang terbaru itu ya gitu. Nah, saya akan coba memasukkan disket secara virtual ya. Caranya di sini nih, di bawah klik kanan pada gambar disket ini, kemudian pilih sebuah berkas disk. Coba di sini saja ya. Kemudian open ya. Jangan ini. Saya ganti saja
Misalkan, nah ini yang WS saja dah. Open, ya. Jadi coba kita pindahkan ke default drive-nya, yaitu A ya, A.2. Kemudian dir, ya. Ya ada beberapa file ya, gitu. Ada 7 file. Nah, kalau mau lihat isi dari drive C tadi dari posisi APROM, perintahnya begini. Nah, ya. Kalau mau kembali ke CPROM seperti ini. Nah, dari CPROM menampilkan isi dari drive A seperti ini. Gitu. Waalaikumsalam. Ya. Dan perintah berikutnya adalah perintah copy ya, mengcopy file antar drive ini. Misalkan kita sekarang sudah punya 2 drive yang aktif nih, A sama C. Nah, ini di C ini isinya nih, dir akan ditampilkan isi dari drive C karena berada di CPROM gitu ya. Tuh, ada 4 file, 1 folder. Kemudian A ada 7 file. Kemudian saya mau kopikan nih file tables2 OVR dari A ke C. Caranya bagaimana? Itu ketik copy A.2 nama drive-nya. Kemudian nama filenya tables, maaf, ada backslash-nya dulu. Kemudian tables 2 titik ekstensinya yaitu OVR. Ya, C.2 enter, jepret ya, 1 file copy. Coba kita tampilkan lagi dir. Ya, nah sekarang kita lihat ya, di drive C ada tambahan sebuah file yaitu tables 2 OVR. Ya. Kemudian mengganti nama file tables 2 OVR, akan saya ganti namanya menjadi Siswanto dat misalkan. Perintahnya yaitu ren spasi nama filenya apa, tables 2 titik OVR, kemudian nama barunya. Nama barunya apa? Kalau di DOS itu dibatasi nama file maksimal hanya 8 digit saja. Tidak boleh pakai spesial karakter ya, kayak titik koma, crash, slash dan sebagainya. Karakter yang aneh-aneh lah pokoknya gitu. Nah, sekarang gini aja. Saya ganti dengan nama saya, Siswanto.com aja ya. Ya. Tuh, enter. Nah, sekarang kita lihat nih, betul tidak bahwa nama dari tables 2 OVR tadi berganti menjadi Siswanto.com. Nah, kita lihat di file yang paling bawah itu ada Siswanto, ekstensinya com ya. Kemudian menghapus. Menghapus itu perintahnya adalah del. Nama file yang dihapus apa? Siswanto misalkan .com. Enter. Ya, kemudian dir lagi. Nah, kita lihat bahwa filenya Siswanto sudah tidak ada pada saat ditampilkannya gitu. Ya, demikian perintah-perintah dasar DOS, terutama perintah internalnya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.